3 tahun lalu saya mendatangkan bibitnya ini. Ketika hasilnya memang benar-benar valid, bisa berbuah lebat seperti ini, berarti kan penjual bibit itu bisa dipercaya dan amanah berarti ya teman. Karena banyak loh teman-teman ya, banyak orang itu beli bibit pokat asal subur, tidak tahu genetiknya, tidak tahu indukannya seperti apa. Jadi nggak bisa sembarangan kita membeli bibit alpukat teman-teman tanpa genetiknya jelas. Tanya sama ownernya, saya pilihkan yang terbaik, saya tidak mau bibit yang jelek. Saya tidak mau bibit-bibit yang jelek karena ini menyangkut nama baik dan kredibilitas ya teman-teman. Asal beli bibit, kita beli yang murah-murah banyak sekali ya. Asal Halo teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita mau cerita kenapa pada akhirnya kita memutuskan untuk menjual bibit alpukat ya. Dan itu prosesnya sudah sangat lama, 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi kita jual bibit alpukat itu juga melalui tahap uji coba, proses kevalitan dulu ya teman-teman, agar nanti itu kalau kita jual itu kita yakin dan bertanggung jawab kepada pembeli bibit. Nah, jadi awalnya dulu saya ingin memutuskan untuk jualan bibit alpukat, tapi saya coba dulu beli dari pembibitan yang saya ajak mungkin kerjasama ya. Jadi 3 tahun lalu saya mendatangkan bibitnya ini. Nah, ketika hasilnya memang benar-benar valid, bisa berbuah lebat seperti ini, berarti kan penjual bibit itu bisa dipercaya dan amanah berarti ya teman-teman. Berarti memang benar indukannya itu valid dan bisa berbuah. Karena banyak loh teman-teman ya, kita menanam pohon alpukat bertahun-tahun itu cuma subur, pohonnya besar tapi sulit berbuah, berbuah pun rontok dan nggak bisa jadi buah gitu ya. Itu masalah yang sangat biasa ya, masalah yang sangat banyak sekali, karena banyak orang itu beli bibit pokat asal subur, tidak tahu genetiknya, tidak tahu indukannya seperti apa. Maka dari itu teman-teman, saya dulu mencoba dulu, jikalau memang terbukti pembibitan dari yang saya beli ini bisa berbuah maksimal, memang dia bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan kualitas bibitnya. Saya sudah berjanji mau membuka usaha kerjasama untuk penjualan bibit. Jadi saya nggak mau kalau jual bibit terus ditanam sudah lama nunggu tapi nggak berbuah teman-teman. Jadi rugi ya, kasihan, rugi waktu, rugi uang ya, pokoknya rugi lah. Nah, kalau ini sudah pasti ya teman-teman, lihat dah. Nah tuh lihat, bahkan ini sudah mau panen yang kedua kalinya ya teman-teman. Tuh kelebatannya nggak diragukan lagi. Jadi gitu teman-teman, ceritanya itu gitu. Jadi sebenarnya saya sudah lama terus berkomunikasi dengan penjual bibit yang ini. Akhirnya saya memutuskan setelah ini lebat ya, terus akhirnya kita jadikan indukan, kita ambil genetiknya ini ya teman-teman. Kita ambil genetiknya, kita ambil entresnya, kita kirim ke pembibitan untuk dibudidaya di sana. Jadi memang ya teman-teman ya, untuk membuat pohon alpukat yang lebat itu diperlukan indukan yang juga lebat. Nah itu faktor genetik namanya. Kalau genetiknya bagus, kita rawat sesederhana apapun ya, sesederhana apapun kita merawat, nggak perlu perawatan yang super intensif, super gimana-gimana. Yang penting kebutuhan air tercukupi, pupuknya ya 3 bulan atau 4 bulan sekali secukupnya. Kalau pukat itu yang penting air ya teman-teman, kebutuhan air memang tidak boleh sampai terabaikan. Kalau pupuk masih bisa toleransi lah, tapi kalau kebutuhan air itu nggak bisa ditoleransi teman-teman. Kalau dia kekurangan air mati ya. Tuh lihat ya teman-teman. Nah, jadi nggak bisa sembarangan kita membeli bibit alpukat teman-teman tanpa genetiknya jelas.
misalnya teman-teman nih beli bibit apokat sudah ditunggu 4 tahun 5 tahun kok nggak berbuah, betapa kecewanya teman-teman semuanya. Sudah teman-teman rugi waktu bertahun-tahun, rugi biayanya ya. Ya kalau nanamnya cuma 1 atau 2 pohon, misalnya teman-teman nanam 50 pohon terus ya berbuah sih, tetap saja berbuah, tapi nggak bisa tanpa genetik lebat, ya nggak bisa lebat teman-teman gitu ya. Karena ini pokat ini seperti rekayasa genetik atau gimana ya. Nah, tuh lihat lebatnya, ini satu cabang kecil membawa 50 atau 60 buah ya, ini membawa 60 buah satu cabang kecil. Terus setiap dompol ada 5-6 buah. Jadi nih teman-teman, jadi tidak asal membeli bibit ya teman-teman. Saya dulu pun kalau memang tidak terbukti bibit-bibit yang saya datangkan itu bagus, genjah, itu saya nggak berani. Karena rekam jejak itu kejam teman-teman ya. Apalagi hari ini kita punya jejak digital, bahkan rekaman kita 10 tahun yang lalu masih bisa diputar kembali. Jadi harus meninggalkan rekam jejak yang baik. Tuh seperti itu teman-teman. Nah, itu di dalam itu lebat teman-teman ya. Di dalam itu lebat sekali, tapi ketutupan daun karena daunnya sangat subur. Nah, kita langsung saja menuju ke bibitnya. Nah, ini masih proses ya. Nah, teman-teman mungkin yang dulu juga tahu lebatnya ini seperti apa. Ini lebat sekali. Nah, sini sudah mulai menunjukkan agak besar-besar. Nah, ini ya bibit-bibit. Ini bibit-bibit yang sangat unggul ya teman-teman. Nah, ini tingginya 1,70 meter. 1,70 meteran ini pokoknya. Lebih tinggi bibitnya daripada saya ya teman-teman. Nah, dan ini bibit subur, bibit premium kualitas pilihan karena saya kemarin memang sudah tanya sama ownernya yang kerjasama, saya pilihkan yang terbaik, saya tidak mau bibit yang jelek. Saya tidak mau bibit-bibit yang jelek karena ini menyangkut nama baik dan kredibilitas ya teman-teman. Jadi saya pilih memang bibit-bibit terbaik. Teman-teman bisa menilai sendirilah bibit terbaik itu seperti apa, lihat. Nah, tuh daunnya segar, hijau, batangnya masih hijau muda. Hijau muda itu tandanya kalau kita tanam di kebun lebih cepat besar batangnya daripada yang batangnya sudah terlihat tua, yang berkerak tua itu ya. Tuh teman-teman. Nah, tuh. Dan investasi dari pohon alpukat ini sangat menjanjikan teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, dengan cuma kita menanam dengan modal ya harga 200.000, nah, kita akan kembali tak terhitung jumlahnya ya, karena seumur hidup jika dirawat kita akan memanen hasilnya seumur hidup kita, bahkan bisa untuk warisan anak cucu kita loh. Gimana teman-teman? Nah, kebanyakan orang-orang itu perhitungan ya, wah 200.000 mahal banget ya. Bayangkan teman-teman 200.000 ya, nggak bisa teman-teman bikin bibitan seperti ini karena butuh tenaga ahli ya, tenaga ahli seperti ahli okulasi, ahli sambung pucuk, terus entresnya itu kita induan yang bagus itu kita juga nggak main-main, kita harus bikin dulu indukannya, pertanggungjawabannya ke konsumen itu sangat vital dan penting sekali teman-teman. Kalau asal beli bibit, kita beli yang murah-murah banyak sekali ya, asal hidup gitu, tapi kita tidak tahu apa indukannya seperti apa, kita tidak tahu genetik pohonnya itu seperti apa. Itu teman-teman. Nah, dan untuk ini yang
1 meteran teman. Ini 1 meteran ini untuk diambil sendiri di sini 60 ribuan ya teman-teman. Ini tingginya 1 meter. Harganya 60 ribuan. Kalau untuk teman-teman pesan paket dikirim ya nanti ada biaya pengirimannya sendiri. Mungkin per kilo atau berapa saya nggak tahu. Tuh teman-teman. Bibitnya bagus-bagus, subur-subur teman-teman. Nah, kalau teman-teman beli emas itu 1 gramnya kan sekarang 1.500.000 ya. Emas itu 1 gram 1.500.000. Mungkin naiknya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau teman-teman ya ini investasi 60.000, teman-teman bisa panen seumur hidup. Panen seumur hidup setiap tahun. Bayangkan saja kalau 1 pohon sekali panen 3,5 juta sedikitnya ya 1 kintal. Per tahun terus 1 kintal. Berarti inflasinya kan, keuntungannya kan jauh, profitnya jauh lebih banyak daripada emas. Bayangkan 60.000 bisa profit 3,5 juta per tahun dan seumur hidup teman-teman. Kalau emas 1 gram ya, emas itu 1 gram 1.500.000. 1 tahun mungkin nggak ada naik 500.000 gitu teman-teman. Yaudah teman-teman, gitu saja informasi penting pagi ini buat teman-teman dimanapun berada, buat teman-teman Mas Blakrak family yang mungkin berminat menanam alpukat. Nanti masih banyak informasi-informasi lagi yang mau saya sampaikan ke teman-teman semuanya tentang pengalaman saya di bidang alpukat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.